Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 4. Pinjaman sebesar 250 juta, berarti diketahui M-nya sama dengan 250 juta. Akan dilunasi dengan sistem anuitas tahunan selama 10 tahun. Berarti T-nya sama dengan 10 tahun. Jika suku bunga 8,5% per tahun, berarti suku bunganya adalah I-nya 8,5% per tahun. Tentukan sisa pinjaman, berarti ditanya adalah sisa pinjaman yang A setelah 1 tahun, S1. Ya, itu berapa? Yang B setelah 3 angsuran, berarti S3. Ya, setelah separuh waktu, separuh waktu ini 10 tahun, berarti S5. S5-nya berapa? Oke, selanjutnya 1 tahun sebelum pelunasan, berarti 1 tahun dari 10 tahun, berarti 9 tahun ya. Yang D S9, berapa tahun? Oke, ini yang harus kita selesaikan. Intinya kalau nemu soal seperti ini biar tidak terulang-ulang, ya, rumus tidak terulang-ulang, cara jawabnya simpel sih. Hitung jumlah angsuran pertama, jumlah angsuran ketiga, jumlah angsuran kelima, dan jumlah angsuran ke-9. Oke. Pertama kita cari nilai anuitasnya dulu. Anuitas sama dengan M kali I per 1 kurangi 1 tambah I pangkat negatif T. Jadi anuitasnya sama dengan M-nya 250 juta kali I-nya ini 8,5% itu jadinya 85 per 1000 ya, atau 0,085. Nah, gitu ya. Jadi anggapnya kayak 85 per 1000 per 1 kurang 1 tambah 0,085 pangkat negatif T-nya 10. Gitu. Nah, itu sama dengan ini 1000 buang, 3-nya buang. Berarti tinggal 250.000 kali 85 itu sama dengan 21.250.000 per 1 kurangi 1,085 pangkat negatif 10. Ya, berarti anuitasnya sama dengan 21.250.000 dibagi dengan dibagi dengan 1 kurang 1,085 itu pangkat min 10 adalah 0,442285415 ya. Jadi nilai anuitasnya adalah 21.250.000 dibagi dengan 0,55771455. Nah, jadi anuitasnya dapat nih. Anuitasnya sebesar 38.101.926,28. Ini anuitasnya. Oke, anuitasnya sudah dapat. Sekarang kita harus cari nilai bunga pertama. Bunga pertama itu sama dengan M kali I. M kali I itu sama seperti yang atas. Totalnya segini. Kalau kita buktikan sama aja. Jadi 250 juta dikali dengan 85 per 1000. Buang nolnya 3, berarti 85 kali 25 itu dapat 2125, nolnya ada 4. Nah, jadinya 21.250.000 ini bunganya. Bunga satunya. Oke. Berarti kalau kita ngitung anuitas pertama, angsuran pertama adalah anuitas kurangi bunga ke-1. Anuitasnya ini 38.101.926,28 dikurangi bunga satunya 21.250.000. Jadi angsuran pertamanya adalah sebesar 16.851.926,28. Nah, ini angsuran pertamanya. Oke. Selanjutnya kita kerjakan yang bagian A dulu. S1. S1 itu artinya M dikurangi angsuran 1 aja cukup. Ya.
Kalau mau pakai rumus sama aja sih, tinggal 1 tambah I pangkat 1 gitu ya, dikurangi 1 per I. Kan ini hilang. 1 kurang 1 itu 0. 0 dikali tambah I sama I coret. Jadi tinggal A1 aja. Jadi sebutnya M kurangi A1. Gitu ya. A1 tuh. Karena 1 kurang 1 itu 0. Tinggal I bagi itu habis. Tinggal A1. Jadi M-nya dapat 250 juta. Dikurangi A1-nya berarti ini 16 juta 851.926,28. Berarti sama dengan ini, kalau dikurangi hasilnya berarti sebesar 200. Sisa angsuran baru masuk angsuran sisa pinjamannya berarti sebesar 233.148.073,72. Ini S1-nya. Oke, selesai ya. Lanjut yang ke B-nya. B-nya S3. Nah, sisa angsuran sisa pinjaman setelah 3 kali angsuran. Berarti M-nya kita anggap M-nya dulu tetap ya. Angsuran pertama 1 tambah I pangkatnya pangkat 3 sesuai dengan ininya. Dikurangi 1 per I. Itu ya. Kita masukkan saja. M-nya itu kita anggap M aja dulu tetap. Ini berarti 16.851.926,28 dikali dengan 1, I-nya itu 0,085 ya. Berarti 085 pangkat 3 dikurangi 1 per I-nya pakai yang ini boleh, pakai ini boleh, sama aja ya. 0,085. Jadi S3 sama dengan M dikurangi ini bagi ini dulu. Ya, ini bagi ini itu dapat 198.257.956. Lalu 1,085 pangkat 3 itu nilainya adalah 1,27728.912. Dikurangi 1 jadi langsung 0 ya. Langsung dapat 0,27728.912. Gitu. Jadi S3 sama dengan kita masukin M-nya yakni 250 juta. Oke, dikurangi ini kali ini yaitu sebesar 54.974.775,20. Jadi S3-nya sama dengan kita langsung dapat hasilnya ya, yakni sisa pinjaman setelah 3 kali angsuran adalah 195.025.224,80. Nih. Oke, untuk B-nya selesai. Lanjut yang C-nya. Untuk yang C, berarti kita nyarikan sisa pinjaman setelah separuh waktu. Berarti M dikurangi sama ya, angsuran pertama 1 tambah I pangkat 5 min 1 per I. Gitu. Jadi kita masukin aja angka-angkanya. Ini saya ini biar tidak keliru. M-nya tetap, A-nya itu 16.851.926,28 dikali dengan ini 1,085, cuma pangkatnya pangkat 5 min 1, pernya juga sama ya, ini pernya 0,085. Angkanya kan sama, tinggal butuh angka ini doang di belakang. Jadi langsung saja S5 itu 250 juta dikurangi dengan ini sama seperti ini, 198.257.956. Itu dapat dari mana? Ini 16.851.926,28 dibagi 0,085. Lalu dikali dengan ini pangkat 5 dikurangi 1, langsung akhir ya, nilainya adalah 0,50 36 ke bawah ya, 365669. Nah, gitu aja. Berarti nilainya adalah 250 juta dikurangi langsung
Ini kali ini nilainya adalah 99.853.946,02. Berarti sisa angsuran setelah separuh waktu itu adalah sebesar 150.146.053,98. Oke, ini dapat S5-nya. Ya. Selanjutnya kita akan mencari yang nilai D. Untuk yang D-nya berarti S9 sama dengan M kurangi A1 sama ya. 1 tambah I pangkatnya dong, jadi pangkat 9 dikurangi 1. Nah, baru per I juga. Ini kan angka sama. Berarti S9 sama dengan, langsung saja, ini 250 juta. A1 sama ini sama seperti yang ini, 16 juta yang gini. Ya, kalau ditulis nggak apa-apa deh, 16 juta 851.926,28 dibagi, ini baginya kan panjang 0,085. Tapi nanti dikali lagi 1,085 pangkat 9 dikurangi 1. Itu ya. Berarti S9 sisa pinjaman setelah 9 kali angsuran atau 1 tahun sebelum pelunasan adalah 250 juta itu ya, dikurangi dengan ini kali dibagi ini dapat 198.257.956 dikali dengan, nah ini pangkat 9 dikurangi 1 adalah 1,08385571. Nah, jadi S9 sama dengan 250 juta dikurangi ini kali ini dapat 214.883.017,26. Jadi sisa angsurannya, sisa pinjaman setelah 1 tahun sebelum pelunasan adalah 35.111.982,74. Oke, itulah dia pembahasan untuk soal nomor 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.